Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Kongsi Facoy Sinyen Kuaila. Kiranya di tahun yang baru ini berkat yang baru, perkenanan Tuhan melimpah atas kita semua. Amin. Haleluya. Mazmur mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Amin. Di tahun yang baru ini kita yakin dan percaya Tuhan yang selalu sertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Buat penyertaan Tuhan, tahun demi tahun kami lalui semua bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan kami di sini, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, mau lebih dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Namamu
Tuhan, yang Kau Raja yang layak disembah. Apapun keadaannya kami mau tetap menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau memberkati bangsa kami tercinta. Kami mau katakan shalom, shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya, diberkatilah stabilitas ekonomi, keamanan bangsa ini Tuhan. Berkati pemerintahan di bangsa ini, presiden kami Tuhan, dan juga wakil presiden, seluruh kepala-kepala daerah, bahkan sampai ke RT RW. Biar roh takut akan Tuhan ada buat setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar hikmat Tuhan ada buat setiap pemegang-pemegang kekuasaan di bangsa ini, sehingga keputusan apapun yang diambil itu berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan, sehingga bangsa ini makin hari makin maju. Gemahri Palo Jinawi, kami hidup rukun, kami hidup diberkati, kami hidup damai di dalam nama Tuhan Yesus. Biar pasukan malaikat surgawi-Mu berjaga-jaga di sekeliling bangsa ini Bapa. Bapa, kami juga memberkati Rock International Ministry. Tuhan, kami yakin dan percaya kalau Tuhan sertai Rock International Ministry sampai detik ini, itu karena kebaikan Tuhan. Karena ada banyak hal yang akan Kau kerjakan melalui pelayanan ini Tuhan. Kau berkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Timotius Arifin Teja Sukmana, dan juga Ibu Vivi. Kau juga berkati Gembala Rock Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon, dan juga Ibu Nancy Limantono. Kau juga berkati Tuhan Gembala kami tercinta Bapak Hartono dan juga Ibu Linda. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan yang Kau tempatkan di atas kami. Pemimpin-pemimpin yang terus Kau berkati, Kau jagai Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan panjang umur. Hikmat Tuhan ada buat setiap pemimpin kami Tuhan. Bahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan di Rock International Ministry yang hari ini melayani-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat Tuhan. Biarlah tanda-tanda ajaib dan mukjizat-Mu itu terjadi Tuhan. Kemanapun hamba-hamba-Mu itu melangkah, biarlah pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan, mukjizat Tuhan menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami lebih lagi berdoa Tuhan buat Rock Pantai Indah Kapuk. Mari Kau berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan, setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau terus pimpin kami. Makin hari kami mau makin serupa dengan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya ini yang kami rindukan. Kami mau hidup serupa dengan Tuhan. Kami mau hidup makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin lekat dengan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar setiap jemaat yang ada di tempat ini, kami terus bertumbuh dalam iman kami. Kami terus menjadi mercusuar, menjadi suri teladan. Kami mau menjadi representative of Christ Kingdom dimanapun kami berada. Di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di tempat kami tinggal, dimanapun. Di tempat kami anak-anak kami sekolah, kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Karena itu kami di tempat ini Tuhan, kami mengucap syukur soal kebaikan dan penyertaan Tuhan yang gak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau beria-ria di dalam Tuhan. Mari setiap jemaat yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan kita yakin dan percaya penyertaan Tuhan gak pernah berhenti, amin. Sebab itu kita mau katakan sama-sama, segala puji syukur bagi Tuhan. Haleluya.
meju, haleluya. Haleluya. Jan meju, haleluya. Jan meju, haleluya. Jan meju, haleluya. Haleluya. Sekali lagi, jan meju, haleluya. Jan meju, haleluya. Jan meju,
kita akan mendengarkan suara gembala senior. Sekali lagi selamat musim semi yang baru. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri kita. Kita harus tahu kebenaran tentang musim. Pernikahan ada musimnya, ya. Di bisnis ada cycle-nya. Karena ini firman Tuhan ini sudah pasti, selama bumi masih ada, tak akan berhenti menabur dan menuai. Jangan salah musim ya. Waktunya menabur jangan kita malas, saudara. Kita menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Memang digambarkan dalam firman Tuhan itu seperti 4 musim ya. Tapi kita di Indonesia banyakkan juga cuma kemarau dan hujan. Tetapi saudaraku, kalau lama kita ke musim kering, saya beritahu hujannya luar biasa, saudara, gaspol, saudara ya. Saya mengalami dalam hidup saya ketika terjadi pandemi, saya beri nama akademi. Apa yang diambil dari saya Tuhan selesaikan pada akhirnya dengan seperti hujan lebat. Berkatnya rohani jasmani itu seperti hujan lebat. Nah saudaraku, untuk menghadapi itu, Fatsal 1 dari ayat 9, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Dan seperti saudara, Tuhan memberkati kita dengan apa? Dengan kemampuan. Saudaraku, berkat itu adalah restu ataupun kemampuan untuk sukses menghadapi segala macam musim dalam hidup kita. Dan mungkin yang sudah seusia saya mungkin memasuki musim dingin di dalam kehidupan keluarga. Tuhan memampukan kita, saudaraku. Amin. Segala sesuatu ada musimnya, ada waktunya. Hadapilah bersama Tuhan. Dan Tuhan berkata, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi. Sayang, yang 2 hilang. Asalnya kan 5. Ya, asalnya kan 5. Yang kurang itu taklukkan dan berkuasalah atasnya. Sekarang dosa manusia, maka yang 2 hilang. Tetapi Yesus kembali memberikan apa? Dominion kembali pada saudara saya melalui Kristus. Nuh mengalami keterbatasan. Akibatnya kita tahu bagaimana dia telanjang, saudaraku, karena minum anggur yang berkelebihan. Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia bisa mengalahkan segala sesuatu, tapi menguasai diri perlu anugerah Tuhan. Dan kita lihat bagaimana ditentukan makanan yang akan dimakan dan sebagainya. Saudara, asalnya memang perintahnya itu ada 5 ya. Sekali lagi, yang 2 ini rupanya didiskon. Bukan karena Tuhan tidak murah hati, tetapi karena kemampuan manusia untuk menghadapi semua musim dalam hidup kita. Minta hikmat Tuhan. Saya berada di musim yang bagaimana? Di dalam hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, hubungan dalam keluarga. Tetapi ini janji Tuhan. I put my bow in the sky, rainbow. Ada satu keterangan yang mengatakan ketika Yesus bangkit, setelah saudaraku dia disalibkan, maka di China itu muncul saudaraku satu fenomena yang luar biasa, di mana matahari itu dikelilingi rainbow, dikelilingi oleh saudaraku pelangi, saudara ya, dikelilingi pelangi. Kalau LGBT niru-niru kita, tetapi warnanya cuma 6. Waktu Natal saya minta warna yang tidak ada itu ditampilkan, indigo, nila, itu biru ungu. Biru itu warna langit, ungu warna kerajaan. Kita adalah royal priesthood, amen. Haleluya. Dunia mau mengambil, dunia mau meniru, tetapi nggak bisa. Karena ada unsur di mana Tuhan memberkati kita dan anak-anak kita. Kiranya saudaraku, apa yang kita lihat ini, yang kita pelajari, maka kita masih musim semi yang baru, bukan karena ramalan, tetapi karena janji Tuhan. God bless you. Amen. Hallelujah.
berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh hadir, kami boleh datang di tempat ini Tuhan, beribadah pada Engkau, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah pada setiap kami rindu firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas, karena kami tahu Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, yang akan mengambil alih, yang akan berkata-kata kepada setiap kami Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi hidup kami Tuhan. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan firman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, belum terlambat saya mengucapkan ya, 新年快乐 ya. 恭喜发财，万事如意，年年有余. Mau tahu artinya Bapak Ibu? Saya kasih tahu ya. Ini adalah ucapan yang lengkap. Cuman kalau kongsi aja belum, itu baru sebagian Bapak Ibu. Bapak Ibu, 新年快乐 itu artinya apa? Selamat tahun baru ya. Terus kongsi facai, semoga Anda mendapat kekayaan atau kemakmuran. Ya, orang Kristen paling suka itu Bapak Ibu ya. Terus apalagi wan serui, ini penting Bapak Ibu ya. Semoga segala hal berjalan sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Terus yang terakhir, nian nian yui, artinya Bapak Ibu, semoga setiap tahun selalu ada berkat atau rezeki. Amin Bapak Ibu. Mau semuanya? Angkat tangan, ayo, haleluya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Semua orang senang Bapak Ibu ya. Makanya kalau Imlek itu orang senang. Dan kita harus ucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif Bapak Ibu ya, kepada setiap orang. Karena orang senang kalau mendapat ucapan yang baik, yang berbahagia, yang luar biasa. Bapak Ibu, ini di hari Imlek ya Bapak Ibu ya, firman Tuhan datang kepada kita. Kita senang Bapak Ibu ya dengan ucapan-ucapan yang tadi. Bapak Ibu, itu harapan Bapak Ibu. Amin. Setiap kita punya harapan seperti itu. Tapi kalau kita mau jujur, di dalam kehidupan kita sehari-hari gak selalu ya Bapak Ibu. Amin. Semuanya nggak mulus seperti yang tadi saya ucapkan kan. Bapak Ibu, kalau kita mau lebih terbuka untuk melihat, sebenarnya dunia ini lagi nggak baik Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita mau, kalau Bapak Ibu nggak pernah baca berita, mungkin ya oke gitu ya. Bapak Ibu, saya suka baca berita geopolitik gitu ya. Sebenarnya dunia ini lagi nggak baik. Ya, kalau Bapak Ibu lihat baca berita tentang geopolitik, ya sebenarnya lagi tunggu waktunya Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan, tapi sebenarnya tinggal tunggu pencet tombol Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu. Kayak kita lihat nih ya, perang dagang mulai dari Donald Trump melakukan perang dagang itu Bapak Ibu, itu berdampak kemana-mana Bapak Ibu. Ya, raksasa sama raksasa berperang Bapak Ibu. Ya, itu pelanduk kena di tengah-tengah Bapak Ibu ya. Jadinya dunia lagi nggak baik Bapak Ibu. Itu semuanya akan berpengaruh kepada apa Bapak Ibu? Kepada kita Bapak Ibu. Kita nggak bisa anggap bahwa itu kan di luar negeri sana jauh dari kita. Bapak Ibu, Indonesia pengaruh. Amin. Kalau kita baca berita Bapak Ibu, akan pengaruh Bapak Ibu dengan perang dagang segala macam ya, itu akan berdampak kepada ekonomi bangsa kita Bapak Ibu. Ya. Banyak terjadi PHK di mana-mana.
Dulu tuh PHK diekspos Bapak Ibu, diberitakan. Sekarang nggak diberitakan Bapak Ibu. Karena perusahaan coba apa? Coba mengkip, coba menutupi supaya nggak terjadi sesuatu yang nggak baik ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing perusahaan itu berusaha apa? Berusaha menutupi. Padahal Bapak Ibu, di mana-mana terjadi PHK Bapak Ibu. Kesulitan makin hari makin berat. Orang yang level menengah Bapak Ibu, itu menurut survei itu menurun. Ya, menurun ke level bawah Bapak Ibu ya, pendapatan. Ya, Bapak Ibu merasakan barang-barang naik harga? Merasakan ya, ibu-ibu pasti ya. Ekonomi makin berat. Ya, ini adalah lembah Bapak Ibu. Ya, lembah yang harus dihadapi. Bapak Ibu, judul hari ini kayaknya agak bertolak belakang sama Cynthia nih. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini apa judulnya Bapak Ibu? Setia di lembah ujian Bapak Ibu ya. Setia di lembah ujian melewati proses menuju apa? Menuju terang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bicara lembah gak enak ya Bapak Ibu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, setiap kita tidak bisa menghindari lembah. Amin. Maunya kita enggak, maunya kita di puncak terus. Bapak Ibu coba bayangkan, orang di puncak susah pasti akan turun ke lembah kan, supaya dia bisa naik ke puncak yang lebih tinggi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, jadinya banyak hal Bapak Ibu ya yang harus kita persiapkan di tahun ini. Firman Tuhan Bapak Ibu kita baca bersama-sama. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Bapak Ibu, mengapa pemazmur ya atau Raja Daud Bapak Ibu menulis tentang firman ini, tentang sekalipun? Mengapa dia nggak menulis bahwa jika atau tetapi, tapi dia tulis sekalipun Bapak Ibu. Artinya memang pasti ada lembah yang harus dilalui oleh setiap kita Bapak Ibu. Ya, makanya Raja Daud berkata apa? Sekalipun. Dia walaupun masuk ke dalam lembah Bapak Ibu, ya, Raja Daud mau ingatkan kepada kita bahwa kita semua pasti akan menghadapi lembah. Bapak Ibu jangan takut sama lembah Bapak Ibu. Tunggu firman Tuhan sampai selesai. Amin Bapak Ibu ya. Lembah kita harus hadapi Bapak Ibu. Kita harus hadapi lembah. Gak usah khawatir Bapak Ibu sama lembah ya. Karena itu adalah proses daripada kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Jadinya Bapak Ibu, Daud tidak berkata jika, melainkan sekalipun. Artinya apa Bapak Ibu? Lembah adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Lembah adalah apa Bapak Ibu? Adalah tempat proses. Kalau kita mau naik Bapak Ibu, harus hadapi proses. Gak ada blessing kata Bapak Ibu tanpa testing. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau blessing pasti ada testingnya. Nah Bapak Ibu, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ada amin. Bangsa Israel Bapak Ibu, ya, waktu dibawa keluar dari Mesir, Bapak Ibu pasti pernah baca semua ya tentang kisah di mana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Ibu saya mau tanya nih ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi dapat angpau ya masuk ya? Dapat ya? Ini memang GBI Rockpick di luar biasa. Terima kasih Pak Artono, Bu Linda, Pak Janus. Semua jemaat dikasih emas. Ada amin. Luar biasa, tempat lain nggak ada loh Bapak Ibu, hanya ada di sini. Makanya nyesal nggak datang ya, kalau nggak datang. Nah Bapak Ibu, ada pertanyaan dari saya Bapak Ibu. Kita tahu kisah di mana bangsa Israel dibawa Musa keluar dari perbudakan di Mesir. Bapak Ibu kalau yang bisa jawab berdiri dan angkat tangan ya. Saya kasih angpau nanti. Ya, Bapak Ibu,
Berapa lama bangsa Israel itu di Mesir, Bapak Ibu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Berdiri, angkat tangan. Kalau yang lulus STT gak boleh jawab ya. Lulus STT gak boleh jawab lah, ya pasti hafal itu. Berapa tahun bangsa Israel hidup di Mesir di dalam perbudakan? Sampai Musa, Tuhan melatih Musa memanggil mereka keluar dari Mesir. Gak ada yang tahu. Berapa lama? Ya? 400 maju, Bu. Waduh, kasih tepuk tangan. Ya, 430 tahun loh Bapak Ibu. Bangsa Israel itu di Mesir. Saya mau kasih angpau Bapak Ibu, boleh ya? Wah, puji Tuhan. Tapi itu bukan emas ya, Ci. Itu bukan emas. Ya, emasnya minta sama Pak Hartono. Tadi udah dikasih ya. Bangsa Israel Bapak Ibu, 430 tahun di Mesir menjadi apa? Budak. Mereka dibawa keluar oleh Musa. Kita udah tahu ceritanya Bapak Ibu. Masuk kemana? Masuk ke padang gurun. Apa tujuan Tuhan bawa mereka masuk ke padang gurun? Tuhan janjikan apa Bapak Ibu? Tanah perjanjian. Amin. Bapak Ibu, saya renungkan firman Tuhan kita luar biasa, memang benar. Waktu Tuhan bawa mereka keluar, Tuhan tahu nggak bangsa Israel ini mindsetnya apa, Bapak Ibu? Tuhan mau mendidik bangsa Israel, tapi sebelum mereka capai ke tanah perjanjian, Bapak Ibu, karena tanah perjanjian itu mereka akan menjadi pemimpin, amin. Bapak Ibu kalau baca di Alkitab, mereka akan dibagi-bagi tanah, mereka akan berdiri di kaki sendiri, mereka enggak, kalau di dalam apa di padang gurun, Tuhan masih pelihara mereka. Tuhan mau didik mereka supaya mereka enggak punya mental apa Bapak Ibu, mental ini ya Bapak Ibu ya. Tuhan mau berubah mindset mereka, nomor satu Bapak Ibu, dari mental budak menjadi leader Bapak Ibu. Makanya mereka tuh dimasukkan ke lembah namanya padang gurun Bapak Ibu. Bangsa Israel pada waktu itu tahu nggak? Nggak tahu. Mereka komplain sama Tuhan ya Bapak Ibu ya. Komplain sama Tuhan. Padahal Tuhan lagi mempersiapkan mereka untuk menjadi leader Bapak Ibu. Kalau mindset mereka tidak berubah, mereka tidak bisa menjadi leader di tanah perjanjian Bapak Ibu. Maka Tuhan mempersiapkan mereka. Bapak Ibu, di dalam lembah itu memang agak sulit melihat jauh. Makanya sekarang ini Bapak Ibu, kita ini dibantu banyak oleh ilmu pengetahuan ya. Dibantu banyak oleh teknologi. Kalau kita mau kemana-mana ada apa namanya? GPS, ada Waze, ada Google bisa bantu kita melihat kita mau berangkat ke daerah sini itu berapa jam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah bandel Bapak Ibu sama istri 3 hari yang lalu ya. Ada teman kami orang tuanya meninggal di hari sebelum Imlek Bapak Ibu. Kalau orang nggak percaya tuh nggak boleh datang Bapak Ibu. Kami datanglah di hari kedua. Karena hari pertama nggak bisa ya, banyak family datang. Hari kedua pagi-pagi kami datang. Terus saya terkejut Bapak Ibu. Waktu datang dia juga kaget loh. Pak Edi kok datang cepat kali. Ini baru hari pertama loh. Padahal dia tuh udah meninggalnya di 2 hari yang lalu. Ternyata ada peraturan katanya di heaven sana, hari pertama Imlek tuh nggak boleh ditutup semua pintunya. Kita juga baru tahu, makanya kami pilihnya hari kedua, nggak tahu itu hari pertama Bapak Ibu. Ya udahlah, bagi kita gak ada masalah kan. Saya datang ngobrol oke. Terus kami pulang. Saya ngomong sama istri saya, coba buka Waze berapa lama kita pulang.
sebelum buka UWS Bapak Ibu, saya nyetir kan biasa, tahu jalan lewat itu kan Puri sana, macet panjang sekali Bapak Ibu. Saya nggak tanya istri, saya ngomong udahlah kita belok kiri aja, ambil kebun jeruk, muter balik. Pada UWS suruh saya lewat daerah macet Bapak Ibu. Kami coba muter-muter Bapak Ibu, mau cepet jadi lambat Bapak Ibu. Kenapa? Ya itu dia. Karena kita nggak mau nurut Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena jarak pandang kita cuma terbatas. Saya cuma melihat di depan tuh macet parah. Saya nggak tahu kan di bawahnya kan. Saya pikir saya lewat kebun jeruk muter, wah sampai di rumah 1,5 jam lebih Bapak Ibu. Makanya saya diingatkan itu bandel. Kadang-kadang kita bandel Bapak Ibu kalau di dalam lembah. Ya kita nggak mau tanya Tuhan ya. Kita coba pakai pikiran kita. Nah Bapak Ibu, yang kedua Bapak Ibu, fungsi lembah apa? Merubah mindset, itu nomor 1 Bapak Ibu. Jadinya Tuhan mengajar bangsa Israel untuk merubah pola pikir mereka. Dari apa? Dari mindset budak menjadi leader. Ya, supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian menjadi pemimpin Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu apa? Tuhan membentuk ketaatan. Tuhan mengajar ketaatan kepada bangsa Israel Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Orang kalau tertekan Bapak Ibu, biasanya sulit taat. Ya amin Bapak Ibu. Orang kalau diberkati Bapak Ibu, taatnya mudah Bapak Ibu ya. Kalau semuanya diberkati, semuanya enak ya, semuanya mulus, jalan lancar kan. Seperti yang tadi saya sampaikan kan, wah, nyen yui, semuanya diberkati, semuanya oke, orang akan taat. Tapi waktu ada tekanan Bapak Ibu, disitulah dinilai berapa taatnya kita Bapak Ibu. Bapak Ibu saya nggak tahu, kita saat ini diantara kita ada nggak yang masuk lembah? Ada beberapa lembah Bapak Ibu mungkin sekarang ini yang banyak dihadapi orang, lembah ketidakpastian Bapak Ibu. Orang bisnis mungkin kerugian, saya nggak tahu, sakit penyakit, ketakutan Bapak Ibu, kekhawatiran, saya nggak ngerti apa yang kita lagi alami. Ada saat ini yang masuk lembah Bapak Ibu? Gak ada, luar biasa, cuman saya, Pak Thomas. Cuma saya sendiri yang masuk lembah. Pak Artono luar biasa loh Bapak Ibu. Dia kok tahu ya? Kok tahu saya lagi masuk lembah? Dikasih bawa firman ini. Terima kasih ya Pak Har ya. Bapak Ibu jangan melihat orang tuh dari luarnya. Wah orang tuh enak ya Bapak Ibu ya. Orang tuh lagi enak. Kita nggak tahu Bapak Ibu, setiap kita itu punya lembah masing-masing yang Tuhan izinkan. Ingat baik-baik, garis bawahi Bapak Ibu ya. Jangan kita bikin kesalahan yang aneh-aneh, terus kita ngomong, kita ngaku-ngaku itu lembah dari Tuhan, enggak. Tapi yang Tuhan izinkan, mari kita lewati Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang kedua Bapak Ibu apa? Waktu bangsa Israel di padang gurun, di dalam lembah itu Bapak Ibu, Tuhan mengajar mereka tentang ketaatan. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan Bapak Ibu. Tapi di Alkitab dikatakan ini bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu apa ya? Yang kepala batu mungkin ya kalau bahasa Indonesianya ya. Orang tengkuk itu kan ini Bapak Ibu. Orang kalau tegar tengkuk itu gak bisa gini Bapak Ibu mungkin ya. Gak nunduk Bapak Ibu. Jadinya orang yang sulit untuk taat. Maka Tuhan mengajar mereka supaya mereka taat. Caranya gimana Bapak Ibu? Masuk padang gurun, masuk ke lembah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, yang ketiga apa Bapak Ibu? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Di lembah Bapak Ibu, Tuhan nyatakan kasih kuasanya Bapak Ibu. Bangsa Israel, Tuhan sengaja bawa mereka untuk tunjukin kepada mereka bahwa akulah Tuhan yang bisa memelihara kamu.
Jadi kalau kita di lembah saat ini Bapak Ibu, percaya Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita Bapak Ibu. Bangsa Israel Bapak Ibu minta daging, Tuhan kirim daging. Bayangkan Bapak Ibu. Yang tidak bisa mengerti itu adalah mana yang Tuhan sediakan every morning, tiap pagi. Sarapan yang sehat Bapak Ibu. Tuhan tahu mana yang sehat untuk bangsa Israel pada waktu itu. Saya baca Bapak Ibu di literatur ya, itu sepatu mereka nggak rusak loh Bapak Ibu. Itu nggak tahu mereknya apa ya Pak Thomas ya. Kalau atau mereknya kita buat mereknya. Itu bisa menjadi produk yang paling laku sedunia. Ya. Nike enggak, Nike pakai 3 tahun rusak. Saya ganti sepatu tuh selalu 2 tahun Bapak Ibu, sepatu olahraga karena jogging. Rusak bawahnya pasti Bapak Ibu. Tapi bayangkan, bangsa Israel berapa tahun Bapak Ibu di padang gurun? Berapa? 40 tahun di padang gurun Bapak Ibu. Sebenarnya cuma 18 hari katanya kalau jalan kaki yang benar. Tapi mereka muter-muter sampai 40 tahun, sampai satu generasi hilang Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka banyak yang tidak taat Bapak Ibu. Ya, mereka melihat kebaikan Tuhan, melihat kemurahan Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Tapi sebentar lihat besok lupa Bapak Ibu. Hati-hati kita sebagai orang percaya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau dalam tekanan percayalah Bapak Ibu. Kami suami istri kalau lagi kesulitan, kami selalu ingat Tuhan, dulu Tuhan tolong. Masa sekarang Tuhan gak tolong? Amin. Harus kita pegang sebagai orang percaya. Dulu Tuhan tolong kita, sekarang Tuhan pasti tolong kita. Kedepannya Bapak Ibu, Tuhan pasti tolong kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Jadinya gak usah khawatir kalau kita lagi di lembah. Karena ada manfaatnya. Tuhan mendidik kita supaya ada proses. Nah Bapak Ibu di tempat kami dulu di kantor, kalau mau naik jabatan Bapak Ibu, itu bukan dikasih tempat yang enak. Ini saya mau kasih tahu ya kepada bapak-bapak yang punya perusahaan. Kalau mau promosi orang Anda, promosi, jangan kasih tempat yang enak dulu, jangan. Kalau tempat kami dulu, ini mau dipromosi nih, itu disengaja dicari tempat yang berat. Kenapa Bapak Ibu? Supaya disitulah kelihatan, mampukah orang ini, punya kapasitas gak? Wajar gak orang ini dipromosikan? Bukan dipromosikan karena dia baik aja Bapak Ibu. Baik itu standar. Bukan karena dia rajin aja, rajin itu standar. Tapi mampu gak orang ini mengikuti proses? Maka tempat kami dulu tuh gitu Bapak Ibu. Kayak tentara, dikasih tempat yang berat Pak Janus. Saya mengalami Bapak Ibu. Saya mau saksikan, saya tahun 2000. Saya dipromosi ke Riau, jadi pimpinan cabang di Riau. Waktu itu damban kami waktu itu semua manajer tuh, kalau jadi kepala cabang tuh udah enak. Jadi pimpinan cabang di Riau Bapak Ibu, saya bekerja maksimal bersama Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, cabang di Riau tuh cabang terbaik di Sumatera. Saya kalahin Palembang, kalahin Medan, bahkan nomor 3 di seluruh Indonesia. Kami punya 25 cabang waktu itu. Enak Bapak Ibu. Pekerjaan diberkati. Keluarga bahagia Bapak Ibu. Pelayanan juga lancar. Saya melayani waktu itu. Ya, di rayon 12 di rayon 12 karena ada 2 rayon waktu itu, bukan di Rock ya, Rock belum ada waktu itu Bapak Ibu. Saya melayani di tempatnya Pak Niko ya, di salah satu cabang di sana. Sukacita punya komsel Bapak Ibu, 40 orang lebih saya punya teman-teman komsel ya. Jadi koordinator ibadah happy Bapak Ibu. Suatu saat atasan saya telepon, Edi,
bos minta kamu pindah ke Bandung. Bapak Ibu, Bandung itu adalah cabang. Di tempat kami di Indonesia ada 3 daerah yang seluruh orang senang kalau jadi pimpinan cabang. Tahu nggak Bapak Ibu? Nomor 1 Bandung. Karena Bandung enak, adem ya. Tahun 2005 tuh Bandung masih adem Bapak Ibu. Sekarang Bandung udah panas ya. Nomor 2 tuh mana Bapak Ibu? Jogja. Ketiga itu adalah Denpasar. Jadi ini daerah-daerah wisata, daerah-daerah enak Bapak Ibu. Waktu saya ditawarin, saya ngomong enggak. Kenapa tahu nggak Bapak Ibu? Karena cabang Bandung waktu itu masih rugi. Saya ngomong sama atasan saya, masa saya disuruh nyangkul lagi? Di sini saya udah nyangkul, udah nikmati, udah di puncak gunung. Saya disuruh turun lagi Bapak Ibu, masuk ke Bandung. Itu rugi Bapak Ibu. Kan kami punya monitor, setiap cabang punya tahu, cabang ini rugi. Wah, kebetulan teman saya pegang waktu itu. Kata atasan saya, gak bisa, gak boleh nolak. Tempat kami memang kayak tentara Pak, gak ada nolak. Kalau nolak artinya keluar, serem. Ya udah, karena masih mau kerja kan. Ya udah, saya jalan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya renungan ya, Tuhan itu luar biasa loh. Dulu ke Bandung sebelum 2005, orang lewat mana Bapak Ibu? Lewat puncak kan, benar kan? Pertama saya nyetir ke Bandung Bapak Ibu, itu tol baru jadi. Jadi ya kami masih gratis sama istri saya, bawa sama dijemput supir ya. Tuhan tuh baik Bapak Ibu. Coba 2 tahun setahun sebelumnya kalau saya ke Bandung bisa stres kan. Itu saya udah naik tol, udah nyambung tol Padalarang, Cipularang tuh udah enak Bapak Ibu. Sampai di Bandung Bapak Ibu saya mau kasih tahu, ini cabang rugi Bapak Ibu. Aduh, itu teman-teman di sana tuh ada yang senior saya Bapak Ibu. Ada yang teman seperjuangan satu level. Itu bagi kita Bapak Ibu, memimpin orang kalau yang bawah itu mudah Bapak Ibu. Tapi kalau memimpin orang yang pernah jadi atasan kita atau yang satu level itu nggak mudah Bapak Ibu. Itu butuh pergumulan Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu, waduh ini berat. Saya ngomong, kok Tuhan kirim ke sini ya, gak tempat lain kayak gitu, kirimnya ke Bandung yang masih rugi. Puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya 5 bulan saya pegang Bandung. Saya paling ingat Juli sampai Desember udah untung. Itu karena Tuhan Bapak Ibu ya. Bukan karena saya ini gak ada apa-apanya. Tuhan itu lagi nunjukin kepada saya Bapak Ibu, kepada kami. Akhirnya Bapak Ibu, kami netaplah di Bandung. Bapak Ibu di Bandung juga sama, nikmat. Enak Bapak Ibu di Bandung? Wow, enak Bapak Ibu. Makanya orang Jakarta kalau libur kemana? Ke Bandung. Kalau Bandung gak enak, Bandung sepi. Jangan Sabtu Minggu jangan ke Bandung Bapak Ibu ya, macet. Orang Jakarta akan ke Bandung. Dulu kalau kami orang Jakarta ke Bandung, kami ke Jakarta Bapak Ibu. Karena apa? Yang bikin macet orang Jakarta. Jadi kami lari ke Jakarta ya. Di Bandung kami nikmati berkat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Sama kayak di Pekanbaru, pelayanan oke, anak-anak oke, keluarga oke, semuanya oke. Bapak Ibu, apa yang terjadi lagi? Ditelepon oleh atasan saya lagi Bapak Ibu. Jadi kamu dipromosi ya ke kantor pusat, pegang seluruh Sumatera 8 provinsi. Saya ngomong ampun Pak, jangan. Dia kaget loh. Orang mau dipromosi, mau kamu enggak. Saya ngomong, saya cukup di sini. Kasih teman-teman yang lain. Karena saya tahu Pak, saya udah kebayang Jakarta ya, lebih kejam Ibu Tiri, lebih kejam ibu kota katanya Ibu ya, bener gak? Jakarta daerah macet, saya udah mikir kalau macet, aduh. Tapi seperti tadi Bapak Ibu, udah perlu ketok, gak bisa ditolak. Saya berangkat. Tahu gak Bapak Ibu, istri anak-anak saya gak mau berangkat. Saya berangkat Bapak Ibu. Orang kalau sekolah kos ya. Ini kerja udah berumur, udah tua, kos Bapak Ibu. Saya kos 2 tahun.
Akhirnya baru keluarga pindah. Saya lagi renungin, kalau saya nggak ikutin jalani lembah yang Tuhan udah siapkan Bapak Ibu, kita nggak ketemu hari ini Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya, Tuhan baik. Saya selalu cerita kepada orang-orang, bukan karena apa, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu, yang Tuhan yang kami sembah itu Allah yang mengendalikan seluruh hidup kita. Yang di lembah kita nggak tahu. Waktu saya di Bandung saya nggak tahu tuh, saya pernah ngomel, waduh kok begini ya dikasih ya. Saya pernah ngeluh Bapak Ibu, padahal nggak boleh. Karena apa? Karena di bawah kita nggak lihat Bapak Ibu. Kalau kita di atas, kalau saya tahu endingnya Bapak Ibu, wah ya nggak apa-apa, saya akan nikmati. Tapi karena nggak tahu endingnya ya udah. Tapi itu saya jalankan dengan, akhirnya saya enjoy. Dan puji Tuhan Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Akhirnya saya bisa dipromosi, bisa selesaikan semua dengan baik, dan bisa ketemu Bapak Ibu di sini ya, bisa melayani sama-sama. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Kayaknya udah selesai, oh belum, masih banyak Bapak Ibu, tenang aja ya. Bapak Ibu, fungsi lembah ya Bapak Ibu ya. Tidak apa fungsi lembah tadi Bapak Ibu ya, di mana Tuhan mendidik bangsa Israel, merubah mindset, mengajar ketaatan, apalagi menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin kita hadapi lembah hari ini, percayalah Bapak Ibu, mungkin ada cara pikir kita yang belum benar, yang Tuhan lagi mau perbaiki. Ikutin aja. Saya setuju dengan Pak Hartono minggu lalu katakan, jangan kita buat rumah di lembah, tapi kita harus jalani itu lembah Bapak Ibu, karena ada endingnya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, memang emas murni ujiannya adalah api. Amin. Dapat emas tadi ya, tapi jangan dibakar ya. Ini coklat ya. Ya, ujiannya adalah api. Emas yang tambah dibakar Bapak Ibu, itu tambah murni Bapak Ibu. Makanya logam mulia itu mahal sekarang ya, udah 3 juta lebih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, orang leader diuji di mana? Dalam kesulitan. Jadi kalau Bapak Ibu lagi masuk ke kesulitan, percayalah, sebentar lagi kita akan keluar sebagai pemenang. Amin ya. Puji Tuhan. Itu yang kedua Bapak Ibu. Nah, ada hal penting yang perlu kita lihat di sini. Ternyata di lembah itu ada bahaya Bapak Ibu. Di sini saya tulis ya Bapak Ibu ya, di lembah yang paling berbahaya bukan masalahnya, bukan dalamnya lembah Bapak Ibu ya, bukan banyaknya ancaman. Ancaman di lembah ada Bapak Ibu, mungkin ada hewan buas, ada segala macam yang tidak baik Bapak Ibu. Kalau saya kasih gambar di sini, mereka dikelilingi nih oleh musuh, mereka di tengah-tengah ada tekanan Bapak Ibu. Ini adalah bahaya di lembah. Tapi yang penting Bapak Ibu, bagaimana kita merespon. Ya. Banyak orang gagal bukan karena lembahnya terlalu dalam Bapak Ibu, tetapi karena salah respon, akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi kalau lagi di lembah Bapak Ibu, pasti ada tekanan. Amin. Jangan khawatir Bapak Ibu. Yang lebih penting adalah hati-hati kita merespon. Tahu nggak Bapak Ibu, orang kalau di lembah kebanyakan ya, responnya apa Bapak Ibu? Respon yang seharusnya tidak dilakukan Bapak Ibu, tapi biasanya terjadi. Nomor satu apa? Orang kalau dalam tekanan, nomor satu ngeluh. Amin. Pasti nggak? Kebanyakan orang ngeluh. Bapak Ibu tahu nggak? Ngeluh itu tahap awal. Kalau udah ngeluh berkepanjangan, itu lama-lama akan bersungut-sungut.
Bersungguh-sungguh sama ngeluh itu kelas atasnya Bapak Ibu. Ya, itu di atasnya ngeluh Bapak Ibu. Kalau orang sudah bersungut-sungut Bapak Ibu, ujungnya adalah pemberontakan. Amin. Kalau orang udah ngeluh, udah bersungut-sungut, ujungnya apa? Akan terjadi pemberontakan Bapak Ibu. Orang akan berontak, orang akan orang akan protes sama Tuhan. Bapak Ibu pernah protes sama Tuhan di sini? Luar biasa ya, luar biasa. Saya pernah protes sama Tuhan. Serius, saya pernah protes sama Tuhan. Kapan saya protes sama Tuhan Bapak Ibu? Waktu papa saya diambil. Papa saya 50 Bapak Ibu. 50 tahun. Saya SMA kelas 3 mau Eptanas Bapak Ibu. Saya masih ingat. Februari, April itu Eptanas. Papa saya dipanggil Tuhan. Saya protes sama Tuhan Bapak Ibu. Karena waktu itu saya baru percaya sama Tuhan gak lama. Saya protes sama Tuhan. Ya, saya ngomong gak Tuhan-Tuhanan lah. Ya, mana janji Tuhan yang baik itu mana? 2 tahun saya tidak ke gereja Bapak Ibu. Ya, gak doa saya, gak ke gereja. Saya kecewa berat sama Tuhan waktu itu. Tapi yang luar biasanya, tuh teman-teman kirim firman ke saya, itu firman tuh kayak semuanya ke saya. Pernah saya minggu ke gereja, itu pendetanya khotbah kayak untuk saya Bapak Ibu. Padahal enggak kan, pendeta enggak pernah khotbah untuk satu orang Bapak Ibu. Tapi saya rasa tuh firman tuh masuk untuk saya. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau di lembah Bapak Ibu, jangan mengeluh. Yang kedua Bapak Ibu, nah jangan ambil keputusan yang buru-buru. Saul waktu ditekan Bapak Ibu oleh rakyatnya waktu itu, apa yang dia lakukan? Seharusnya dia mempersembahkan. Siapa yang berhak mempersembahkan? Nabi Samuel. Tapi karena di dalam tekanan, orang kalau di dalam tekanan Bapak Ibu mengambil keputusan yang salah. Dia buru-buru, hanya dia mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Masa salah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan? Logikanya kan oke. Tapi gak boleh, itu melanggar peraturan. Jadi hati-hati kalau kita lagi di lembah Bapak Ibu. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Tanya Tuhan Bapak Ibu. Ikuti rule yang ada Bapak Ibu. Kalau enggak berbahaya Bapak Ibu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah kalau di lembah Bapak Ibu, kebanyakan orang apa? Kompromi. Kompromi itu paling enak Bapak Ibu. Ya bolehlah, masa gak boleh? Ini lagi di lembah ini, lagi sulit ini Pak Janus. Ya abu-abu dikit lah. Halo, hati-hati ya, hati-hati. Bagi orang bisnis Bapak Ibu, saya mau ingatkan di sini juga banyak pebisnis. Sekarang banyak pebisnis di lembah loh Bapak Ibu. Saya kok tanya 10 orang yang jawab 11. Gimana bisnis? Susah Bapak ini, sulit. Omset naik enggak? Turun. Jangankan naik Pak Edi, bertahan aja enggak, turun. Bapak Ibu, bagi orang bisnis hati-hati ya di lembah ya. Saya diingatkan oleh Tuhan. Waktu di lembah, jangan sekali-sekali kita menurunkan standar produk kita bagi orang yang produksi. Bagi orang yang bisnisnya jasa, jangan sekali-sekali menurunkan servis kita Bapak Ibu. Karena waktu kita menurunkan standar kita telah keluar dari rel yang Tuhan inginkan. Jadi justru di dalam tekanan itu Bapak Ibu, Tuhan mau kita kreatif. Amin. Kreativitas itu lebih daripada knowledge Bapak Ibu. Jadinya kita itu harus kreatif Bapak Ibu di dalam tekanan. Bukan jalan yang paling mudah adalah ya kalau rugi bagaimana ya.
Kalau rugi ya udah dong. Orang bisnis ngomong apa ya? Kalau produknya itu, saya kasih contoh yang mudah ya. Produknya contohnya berat 1 kilo lah. Supaya nggak rugi gimana? Ya kurangin lah jadi 9 on, kan gak ada yang tahu. Amin. Dulu saya waktu kecil saya paling ingat kalau beli sekarang duku kan ditimbang. Kalau dulu duku dikalengin Bapak Ibu. Tahu nggak mereka manipulasi kaleng gimana? Kalengnya tuh diketok ke atas Bapak Ibu. Jadi waktu isi dukunya jadi dikit. Kita belinya 1 kaleng Bapak Ibu. Itu orang dagang Bapak Ibu. Kesannya benar Bapak Ibu. Kesannya itu lihai. Padahal itu ligiat Bapak Ibu. Itu bohongin orang. Benar nggak? Itu Tuhan nggak inginkan loh. Dalam tekanan Bapak Ibu, tetap kita harus on track Bapak Ibu. Amin. Kita harus jaga standar barang kita. Kita tingkatkan kreativitas kita. Pasti ada jalan keluar. Tuhan akan buktikan. Tuhan akan tunjukkan seperti Dia menunjukkan kepada bangsa Israel. Waktu tidak ada kesempatan, waktu lagi kelaparan, waktu jalan buntu, Tuhan sanggup buka jalan. Nah Bapak Ibu, itu poin ketiga Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu kita keluar dari lembah? Nah ini yang penting. Tadi kan lembah itu pasti ada. Lembah itu berguna untuk didik kita Bapak Ibu. Kita belajar bahaya di dalam lembah Bapak Ibu. Jangan mengeluh ya. Jangan protes sama Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah kunci melewati lembah Bapak Ibu. Apa? Mazmur 23 ayat 4 seperti yang tadi kan. Saya ambil singkatnya aja Bapak Ibu. Yang penting ada penyertaan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, orang kalau di lembah, orang dalam tekanan, yang dicari apa? Yang diandalkan apa? Uang. Uang gak segala-galanya loh Bapak Ibu. Serius. Saya ketemu teman yang lagi masalah Bapak Ibu. Uang ada, tapi uang gak bisa nolong dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, koneksi. Koneksi bisa nolong Bapak Ibu. Kalau kita lagi tekanan kan kita mikir. Betul gak Bapak Ibu? Ini siapa yang bisa bantu nih? Boleh aja sih Bapak Ibu, bukan gak boleh ya. Tapi jangan mengandalkan koneksi. Jangan mengandalkan jabatan. Jangan mengandalkan uang kita Bapak Ibu. Ada batasnya. Ada kalanya lembah yang kita jalanin itu, yang tiga-tiga itu gak ada guna Bapak Ibu. Amin. Jadinya kuncinya apa Bapak Ibu? Kalau kita mau keluar dari lembah, percaya sama Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita Bapak Ibu. Pegang erat Bapak Ibu. Kita pegang erat kepercayaan kita pada Tuhan. Karena gak mudah. Saya ngerti Bapak Ibu, gak mudah. Kalau di atas bukit, di atas gunung tuh kita enak Bapak Ibu. Kami lagi masuk lembah Bapak Ibu, kita sama istri, kita makin rajin, makin komitmen sama Tuhan. Karena firman Tuhan ini datang mengajar kepada kita semua. Bapak Ibu gak usah alergi sama lembah. Ingat baik-baik. Setiap kita akan alami. Ya, beda-beda mungkin, beda-beda. Jadi ya, poin keempat ada apa Bapak Ibu? Kuncinya kalau kita mau keluar dari lembah, percaya, karena bersandar sama Tuhan sepenuhnya Bapak Ibu. Jangan bersandar sama hal-hal lain. Jangan. Karena itu tidak menjamin. Bersandar sama Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Gak mudah, saya tahu gak mudah. Percaya itu apa sih Bapak Ibu? Percaya itu Ibrani 11. Amin. Percaya itu iman. Iman itu apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan,
kita harapkan belum jadi loh Bapak Ibu. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kita lihat mah enak Bapak Ibu. Justru kita belum lihat. Maka kita percaya Bapak Ibu. Gak mudah, saya ngerti. Saya ngalami banyak hal dalam kehidupan ini. Gak mudah. Waktu papa saya meninggal dulu Bapak Ibu, teman-teman datang hibur. Ya, teman-teman datang pasti menghibur. Ya, dalam hati saya, kamu kan gak ngalami. Teman-teman hibur tuh, teman-teman kan pergi ke rumah, ke aktivitas masing-masing. Tinggal kita sendiri. Kita yang harus bagaimana menghadapinya Bapak Ibu. Saya bersandar sama Tuhan. Kami suami istri banyak mengalami hal-hal yang tidak enak juga Bapak Ibu di dalam kehidupan yang gak pernah kami cerita Bapak Ibu ya. Kalau lihat kita every day happy Bapak Ibu. Ya, tapi waktu lagi kesulitan kita percaya. Saya mengucap syukur punya istri yang sungguh percaya sama Tuhan. Kadang-kadang ini jujur, saya gak boleh bohong. Kadang-kadang saya berpikir agak keluar rel Bapak Ibu. Agak keluar rel. Tapi untung punya istri yang bisa ingatkan saya. Jangan, hati-hati. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu ya. Terakhir pasti kita senang. Nah terakhir apa Bapak Ibu? Bapak Ibu gak usah khawatir ya. Lembah itu ada ujungnya. Ujung dari lembah apa Bapak Ibu? Ujung lembah adalah gunung yang menunggu kita. Ini firman Tuhan, kami telah melalui api dan air, tetapi Engkau membawa kami keluar ke tempat yang berkelimpahan. Mazmur 66 ayat 12. Bapak Ibu, saya catat di sini, orang yang lulus di lembah akan dipercaya di mana? Di gunung Bapak Ibu. Jadi kalau kita lagi masuk lembah Bapak Ibu, percayalah, sebentar lagi kita akan dipercaya di gunung. Makanya jangan lama-lama di lembah, tapi kita setia Bapak Ibu. Jangan di waktu di lembah itu kita keluar rel Bapak Ibu. Kita nggak capai ke gunung. Bisa-bisa kita masuk jurang Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita jalanin semua dengan baik Bapak Ibu, percayalah lembah itu ada ujungnya. Karena yang menunggu kita adalah gunung di mana kita akan diangkat naik tinggi. Amin Bapak Ibu. Kita akan naik bersama-sama dengan Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini yang Tuhan ingin sampaikan, yang melalui saya ingin Tuhan sampaikan Bapak Ibu kepada kita. Ya, di Imlek, ya, baru Imlek Bapak Ibu, Pak Edi udah ngomong lembah. Gak enak ya Bapak Ibu ya. Saya waktu renungin, ini Imlek, ini Pak Har kok kasih yang lembah ya. Ya tapi memang mas kita jalanin Bapak Ibu, ya. Dan saya lagi alami, ya oke. Maka saya belajar. Kami belajar, firman Tuhan itu bermata dua untuk Bapak Ibu dan untuk saya. Kita belajar, oh ya Tuhan, kita jangan sampai mengeluh, jangan sampai keluar rel. Kalau bisnis jangan sampai macam-macam, ikutin, pegang aturan main, jangan sampai kita keluar rel. Karena itu bukan maunya Tuhan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita yang lagi di lembah maupun yang lagi di gunung, ya. Baik, saya ngundang kita berdiri semua Bapak Ibu. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu telah selesai memberitakan isi hati-Mu Tuhan. Hamba yang terbatas Tuhan. Tapi Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan akan memateraikan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar semuanya boleh menjadi rema bagi kami Tuhan. Begitu juga bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ada lembah dalam hidup setiap kami.
Tapi kami akan keluar sebagai pemenang bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, buat setiap kami Tuhan. Setiap teguran, ajaran, nasihat buat setiap kami. Kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami Tuhan. Supaya kami mau terus setia Tuhan. Sekalipun kami dalam lembah Tuhan, kami percaya gadamu dan tongkat-Mu itu yang menghibur kami. Dan kami percaya ujungnya Tuhan, kami akan bersama-sama dengan Tuhan selalu dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati Pak Edi ya Tuhan, yang jadi saluran berkat buat kami pagi hari ini. Berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Kemanapun Pak Edi pergi dan melangkah, tanda-tanda mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Berkati seluruh keluarga besar dalam kasih setia, dalam perlindungan-Mu yang Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebentar kami masih perjamuan kudus, kami melayakkan, menguduskan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Sambil bersyukur, mengingat setiap perbuatannya, kebaikannya, karyanya buat setiap kita di atas kayu salib. Dia telah menanggung setiap dosa, kutuk pelanggaran kita, supaya kita yang seharusnya binasa beroleh kehidupan yang kekal, beroleh berkat kehidupan untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh terpecah buat setiap kami ya Tuhan. Engkau telah melakukan terlebih dahulu ya Tuhan, menderita buat setiap kami Tuhan, sehingga menguatkan setiap kami. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman Tuhan, Engkau yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih. Saudara terkasih, percayakah saudara, roti yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
cawan anggur di tangan kanan kita. Sambil bersyukur, Dia menebus kita bukan dengan emas maupun perak, tapi dengan darahnya, nyawanya sendiri Dia berikan buat setiap kita, terlebih yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya percaya Tuhan, dalam darah-Mu ada kehidupan Tuhan. Ketika kami meminumnya, kehidupan Kristus turun dalam setiap hidup kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat dilepaskan ya Tuhan. Bahkan setiap roh kami bernyala-nyala bagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Saudara kasih, bukankah cawan anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Raja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Jesus. Kami berseru, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus Tuhan, Yesus. Yesus Tuhan, Engkau Rajaku, Rajaku, pengabdianku, pengabdianku hanya Pada Yesus, Yesus, Engkaulah Rajaku, Rajaku. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan menabur pagi hari ini. Kita menabur dengan sukacita. Tuhan terima kasih. Kami akan menabur pagi hari ini. Berkati taburan kami ya Tuhan.
dengan penuh sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. How great is our God. Sing with me. How great is our God. And always sing how great is our God. Sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Sing again, how great is our God. Sing with me, how great, oh yes, and all will see how great, and all will see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. Mari angkat kedua tanganmu. Saat ini Tuhan bukakan tingkap surgamu. Berkat daripadamu Tuhan dilimpahkan atas umatmu. Diberkati rumah tangga demi rumah tangga umatmu, keluarga demi keluarga. Karuniakan terus kerukunan di tengah-tengah mereka. Berkat surga menyertai ya Tuhan kehidupan rumah tangga umatmu. Diberkati semua bisnis, semua usaha Tuhan dari umatmu. Diberkati dari kelimpahanmu ya Tuhan. Diberkati studi anak kami dengan hikmat ilahimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan berkati dengan hikmat-Mu ya Tuhan untuk mengelola semua kepercayaan demi kepercayaan, semua tanggung jawab demi tanggung jawab yang Tuhan terus tambah-tambahkan atas umat-Mu. Berkat bangsa-bangsa ya Tuhan dipercayakan atas umat-Mu. Berkat kerajaan-Mu limpah atas umat-Mu. Biar kebenaran, damai, sejahtera dan sukacita oleh Roh-Mu menjagai hati dan pikiran umat-Mu mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan